Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir. Al-latifil khabir al-qa'im ala kulli nafsin bima kasabat wal mujazilaha bima amilat. Nahmaduhu wa nashkuru wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tutsabbituna ala qa'idatil iman wa tamdi bina ala tariqil ihsan wa tub'iduna an ta'thiri syaitan wa tuqarribuna min ridar rahman wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safihu wa khaliluh ja'ana bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita pagi hari ini untuk bisa menghirup udara pagi. Dan Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk bisa salat berjamaah di masjid. Kita duduk sebentar mengkaji beberapa ayat Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hal ini menjadi catatan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat harta dan anak-anak kita nanti tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kota Madinah, Madinatul Rasul, ada seorang tua yang umurnya tidak muda lagi. Usianya sudah senja. Orang tua ini nggak bisa baca Al-Quran. Di umur yang sudah tua, beliau nggak bisa baca Al-Quran. Tetapi beliau ini rajin ke masjid. Rajin ke masjid untuk apa? Hanya untuk mendengarkan ada seorang pemuda yang ngajinya enak. Bacaannya bagus. Ya, dia hanya apa? Duduk di sebelah, mendengarkan bacaan anak muda itu. Memang dia nggak bisa baca Al-Quran, tetapi dia itu senang mendengarkan bacaan anak muda itu. Dia tekun, Pak, datang ke masjid, ya, lebih awal hanya untuk mendengarkan bacaan Al-Qurannya anak muda tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu ketika anak muda itu baca ada beberapa ayat sajadah, yaitu kita disunnahkan untuk sujud ketika ayat-ayat sajadah. Ya, ini sang pemuda ini sujud, yang orang tua itu yang mendengarkan juga ikut sujud, yang mendengarkan ikut sujud juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sang pemuda bangkit dari sujud, tetapi orang tua itu tidak bangkit dari sujud. Allah Subhanahu wa taala cabut ajalnya itu, datangkan ajalnya itu ketika dalam keadaan sujud. Subhanallah. Tidak bisa baca Al-Quran, tetapi suka mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan ini sama-sama mendapatkan pahala. Yang baca dapat pahala, yang suka mendengar juga dapat pahala. Begitu kematian, kita nggak pernah tahu kapan waktunya kita tuh kapan, nggak ngerti kita. Mati datang kepada kita secara tiba-tiba. Dan kematian itu ada suatu hal yang pasti dalam kehidupan kita. Suatu keniscayaan. Saya pernah katakan orang kaya mati, orang miskin mati. Orang yang sehat juga mati, yang sakit juga mati. Yang punya semangat ibadah, itu juga mati. Begitu juga yang punya semangat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala juga mati. Semuanya mati. Ada orang yang mati itu naudzubillahi min dzalik dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah ada viral lagi karaokean di panggung, ya, meninggal, Pak. Dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga olahragawan mati ketika dia itu main bola. Ya, kematian itu datang kepada kita secara tiba-tiba. Beda kita dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam.
Nabi Ibrahim alaihissalam minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau datang ajalku itu kasih pemberitahuan dulu. Ada pemberitahuannya dulu. Ketika datang malaikat maut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim paham. Ya, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam itu belum rida, belum rela nyawanya itu dicabut. Dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepada malaikat maut itu, apakah mungkin seorang kekasih menyakiti kekasihnya? Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu Khalilullah, kekasih Allah. Dia katakan kepada malaikat maut, apakah mungkin seorang kekasih menyakiti kekasihnya? Ini malaikat maut jadi bimbang, Pak. Baru dengan omongan semacam itu dia bimbang, datang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam ini ajalnya sudah tiba. Tetapi ketika saya mau cabut nyawanya, dia itu tidak rela, belum ridha, tidak rela. Dan dia katakan, apakah mungkin seorang kekasih menyakiti kekasihnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu turun lagi ke sana ke Nabi Ibrahim alaihissalam, katakan kepada dia, apakah seorang kekasih tidak rindu berjumpa dengan kekasihnya? Ya. Karena kematian itu adalah merupakan awal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelaku-pelaku maksiat, ya, pelaku-pelaku maksiat mesti hati-hati, Pak. Mesti hati-hati. Orang melakukan maksiat, semakin banyak dia melakukan maksiat, maka semakin banyak titik hitam yang ada di hatinya. Ya. Dan orang itu bermacam-macam. Ada orang yang bergelimang dengan maksiatnya. Ada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang juga yang rindu akan kematian, karena kematian itu adalah merupakan awal perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadhimal ladzat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kalian mengingat akan pemutus rantai kenikmatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Orang kalau ingat mati, semangat ibadahnya. Takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, pernah satu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji seseorang. Dia sanjung-sanjung, dia puji-puji akan kebaikannya. Ya. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar, bagaimana sahabatmu ini tentang kematian? Dia pernah menyebut akan kematian? Tidak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana dzikru sahibukum lil maut? Bagaimana sahabatmu itu yang kamu sanjung-sanjung, yang kamu puji-puji itu? Dia pernah cerita tentang kematian? Tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat menjawab, ma kunna nasma'u yadhkurul maut. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak pernah dengar dia bicara tentang kematian. Nggak pernah dia membahas tentang kematian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna sahibakum laisa hunak. Ya, kalau dia itu nggak pernah bicara tentang kematian, dia bukan orang baik-baik saja. Ya, bukan orang baik. Ini tepatnya bukan di situ. Jadi seakan-akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ingin mengukur barometer apakah seseorang itu baik atau tidak. Itu juga perlu diukur. Apakah dia itu ingat mati atau tidak? Makanya nggak heran. Pernah satu ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ayyul mu'minina afdal, ya Rasulullah, mukmin yang bagaimanakah yang paling baik? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahsanuhum khuluqa. Yaitu mereka yang paling baik akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Ya Rasulullah, mukmin yang bagaimanakah yang paling cerdas? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala aktsaruhum lil mauti dzikra.
Mukmin yang cerdas itu orang yang paling banyak mengingat akan kematian. Wa asyaddum isti'dadan lahu. Dan yang paling banyak mempersiapkan dirinya di dalam menghadapi kematian itu. Ini mukmin yang cerdas. Ulaika humul aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang rahmati Allah, sepintas lalu kehidupan kita ini biasa-biasa saja. Ya. Sejak bangun tidur sampai kita tidur lagi, begitu sama, hampir sama. Keadaannya orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang membedakan bagaimana? Yang membedakan itu bagaimana seorang mukmin itu sejak bangun tidur sudah mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr itu mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu mempersiapkan dirinya apa yang akan dia dapatkan nanti di masa depan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mewanti-wanti kita, mengingatkan kita bagaimana kita ini berpikir ke depan. Mempersiapkan diri kita itu di masa-masa yang akan datang. Baik masa-masa yang akan datang dalam waktu dekat atau masa akan datang yang panjang jauh ke depan. Itu Islam dari dulu mengajarkan kepada kita bagaimana kita berpandangan luas, berpandangan ke depan. Hidup di dunia ini tidak hanya di sini, hidup kita tidak ada di sini dan di sini, tidak. Tetapi panjang urusannya itu. Panjang urusannya. Maka Islam mewanti-wanti, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu mempersiapkan diri kita itu untuk apa yang kita bisa usahakan untuk masa depan kita. Bapak Ibu yang rahmatullah, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa yang cerdas, orang yang paling banyak mengingat akan kematian dan yang paling demen getol untuk mempersiapkan menghadapi kematian itu. Bapak Ibu yang rahmatullah, ya, sepintas 24 jam itu sama saja. Tetapi sejak kita bangun tidur, Islam telah mengajarkan beberapa syariatnya, Pak. Ya, agar apa? Agar kita ini rajin mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan. Bangun tidur ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bangun tidur, ya, kita duduk, ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada satu kebaikan. Tahu ilmunya, kemudian kita amalkan. Ya, oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bangun tidur begitu. Lalu kita amalkan, Pak, agar ini memiliki pundi-pundi amal kebajikan. Mempersiapkan masa depan kita tidak berarti kita ini ada di masjid terus, sholat terus, tidak. Ya, bagaimana 24 jam itu memiliki nilai ibadah. Memiliki nilai ibadah. Habis sholat juga demikian. Habis sholat, ya, kemudian kita kerja umpamanya. Ya, kerja juga pasti tahu ilmunya, kan begitu, Pak. Termasuk kita bersih-bersih rumah kita. Ya, mungkin bersih-bersih rumah kita. Ya, ini kalau sekedar bersih-bersih gak dapat nilai, Pak. Oh, ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajarkan kepada kita hidup bersih. Maka di dalam sebuah hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, jangan kalian seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu kempro, Pak. Kotor. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersih-bersih rumah. Lingkungan kita bersihkan. Taman-taman kita bersihkan. Agar apa? Agar kita tidak hidup kempro. Ya, tahu ilmunya. Oh, ternyata gini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita tentang kebersihan. Kita bersih-bersih, Pak. Ya. Tahu ilmunya, kemudian kita amalkan dan kita niatkan, ya Allah, aku bersih-bersih ini
Karena saya mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ilmunya. Begitu juga demikian. Terus kita mandi mamanya. Untuk apa kita mandi, Pak? Ya, menjaga kebersihan juga. Karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ghuslu yaumal jum'ah wajibun. Mandi pada hari Jumat itu wajib. Ya, kenapa? Kalau kita mau kumpul-kumpul sama orang, itu disunahkan demikian, Pak. Coba kalau kita ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, mau kumpul-kumpul sama orang, disunahkan sholat, disunahkan mandi nggak? Ada sunnahnya kan demikian, Pak. Begitu juga kalau kita mau datang ke Jumatan juga demikian, disunahkan mandi. Ya. Karena Islam itu mengajarkan hal semacam itu. Terus begitu, Pak. Kerja juga demikian. Kalaupun kita potong kuku bersih-bersih ini, ya, kita niatkan juga demikian. Sarapan pagi umpamanya juga demikian. Ada syariatnya. Bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau makan, ya, baca Bismillah dulu, baca doa. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau minum. Bagaimana? Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau minum sekali gelas bluk habis, atau berapa kali tegukan yang dia minum? Ya, tahu ilmunya. Lalu kita amalkan. Ini akan menjadi pundi-pundi amal kebajikan kita sampai kita tidur lagi juga demikian. Tidur kita juga ada syariatnya kan begitu, Pak. Ada syariatnya bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai sahabat Mu'ad bin Jabal itu punya tekad, tidurku harus punya pahala. Tidurku itu harus berpahala. Kata Mu'ad bin Jabal, kalau dia bangun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidur pun harus juga berpahala. Bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mau tidur? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur dalam keadaan bersih, berwudu dulu, Pak. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca doa. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu baca al-muawwidataini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan di tangannya, dihapus begini, Pak. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita tahu ilmunya semacam itu lalu kita amalkan, maka ini akan menjadi pundi-pundi amal kebajikan kita. Sesuai dengan deklarasi kita di dalam sholat kita, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, ini 24 jam hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, connect langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pernah putus. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita hampir di setiap sisi kehidupan, ya, ada doanya. Masuk kamar mandi ada doanya, keluar dari kamar mandi ada doanya, ngaca ada doanya, Pak. Kita bercermin ada doanya. Agar apa? Agar kita ini rajin mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan. Ya, Bapak Ibu yang rahmatillah, menjadi sanggup kita nanti. Menjadi sanggup kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang rahmatillah, kemarin saya baca satu Facebook, ya, ada anak muda sepanjang perjalanan sibuk dengan HP-nya, ya, dia browsing terus HP-nya itu. Di sebelahnya ada orang tua, mungkin nggak ngerti soal HP, Pak. Orang tua ini nggak paham soal Android atau bagaimana HP. Ditanya, nak, di dalam HP-mu itu ada apa? Kok dari tadi kamu sibuk terus dengan HP-nya itu? Sepanjang perjalanan kamu sibuk dengan HP. Ada apa? Ada apa di HP itu? Ya. Ini ungkapan orang tua ini sangat memberikan hikmah. Katanya dia, kamu sepanjang jalan itu sibuk dengan HP-mu terus. Bukankah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menjelaskan kepada kita, nanti
seluruhnya akan bersaksi kepada kita. Batu bersaksi kepada kita, tumbuhan bersaksi kepada kita, apa yang ada di sekitar kita, itu akan menjadi saksi kepada kita. Tidakkah kamu merasa merugi? Katanya. Sepanjang perjalanan kamu sibuk dengan itu, sementara batu melihat, pohon melihat, semuanya melihat kepada kamu, dan menjadi saksi, sementara kamu sibuk dengan itu semua. Kenapa kamu tidak sibukkan dirimu itu dengan apa? Dengan zikrullah, dengan amalan-amalan yang baik. Kenapa? Ya, ini cukup apa nama? Mensentak perasaan kita. Ya, kalau semua jadi saksi semua sepanjang perjalanan itu, kalau kita dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin itu nggak boleh bengong, Pak. Ya, nggak boleh bengong, diam saja, naik kendaraan diam saja, ucapkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani indal mizan. Ada dua kalimat yang ringan di mulut tetapi berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah rabbil azim umpamanya. Atau istighfar. Itu banyak, nggak boleh. Orang yang beriman itu apa ya, bengong, diam aja, enggak ini. Bagaimana duduknya itu, diamnya itu merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan memiliki nilai ibadah, Pak. Akan memiliki nilai ibadah. Dan ini nanti akan diperminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam sebuah hadisnya, nanti pada hari kiamat tidak bergerak kaki seorang hamba kecuali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa umurnya dihabiskan? Untuk apa umurnya dihabiskan? Untuk apa ilmunya? Ya, dari mana rezeki, apa namanya itu, hartanya, dari mana dia dapat dan kemana dia infakkan? Bapak Ibu rahmatillah, oleh sebab itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Untuk tambah wawasan, tambah ilmu. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hampir di setiap pagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah, tambahkan kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, begitu juga amal yang diterima. Ini kalau kita tambah ilmu, tahu ilmunya, Pak, ya, maka 24 jam itu harus memiliki nilai ibadah. Makan kita, tidur kita, kerja kita, ya, bersih-bersih kita, nuntut ilmu kita, itu cuma harus tahu ilmunya semua. Lalu kita niatkan. Kenapa? Karena kata ulama, an-niyatu hiya allati tufarriq bainal 'adah wal ibadah. Niat itu yang membedakan seseorang, apakah orang ini sedang beribadah atau sedang melakukan hal biasa saja. Itu niat. Kalau kita hanya makan hanya untuk kenyang saja, minum hanya untuk menghilangkan dahaga, selesai sudah. Gak memiliki nilai apa-apa. Ya Allah, aku makan ya Allah, agar badanku ini kuat ya Allah, di dalam beribadah kepadamu. Ya Allah, aku ini minum ya Allah, agar aku tidak haus ya Allah, di dalam menjalankan ibadah kepadamu. Kita niatkan di samping ikutin syariatnya, Pak. Ya, niatkan. Kita niatkan seluruhnya itu. Begitu juga bisnis kita juga demikian, usaha kita juga demikian. Kalau hanya untuk kehidupan rumah tangga kita, ya biasa saja. Ya Allah, berikan harta kepada saya ya Allah bisa lancarkan bisnis saya ya Allah, agar apa? Agar aku bisa banyak memberikan sedekah kepada orang lain. Bantu saya ya Allah. Ya. Kita niatkan, Pak. Kita niatkan semua. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Bapak Ibu yang rahmatillah Allah, demikianlah barangkali kajian kita pagi hari ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala cabut kita dalam keadaan husnul khatimah.
Kalau datang ke ajal itu kepada kita, datang dalam keadaan lagi beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin apa namanya ya? Bagian pendidikan Gresik itu menyampaikan di kota Madinah ada orang tua umur 64 tahun bertekad untuk hafal Al-Quran, Pak. Umur 64 tahun bertekad untuk menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah di umur 64 tahun dia bisa hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya, Pak. Iya. Enggak ada hal yang tidak mungkin. Dia di usia yang sudah senja mau menghafal Al-Quran. Di umur 64 tahun hafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala cabut dalam keadaan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, ajal kita itu dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Waslih lana dunyana allati fiha ma'asuna. Waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratana wa amin rawatana. Allahumma fatna min baina aydina wa min khalfina wa ayyaminina wa an simalina wa min fawqina. Wa na'udhu bi'adamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.